Wakil Wali Kota Bandung Erwin dikabarkan jatuh sakit dan tengah dirawat di RSUD Bandung Kiwari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Setelah Wakil Wali Kota Bandung Kang Erwin ditetapkan sebagai tersangka korupsi, ya pelanggaran kewenangan, tapi tiba-tiba Kang Erwin ini jatuh sakit, teman-teman. Ini lagu lama ya. Kalau kita melihat ya, banyak koruptor-koruptor di Indonesia ini yang setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka jatuh sakit ya. Ini kayaknya lagu lama gitu ya. Tapi yang bikin saya gede, yang bikin saya lucu sekaligus merasa kesal adalah ada rekam jejak wawancara Kang Erwin yang di situ membahas tentang bagaimana isu pemerintahan Kota Bandung yang selalu mendapatkan korupsi-korupsi gitu ya. Dan Kang Erwin pada saat itu menjawab, saya kalau jadi wakil wali kota akan memanajemen pemerintahan yang amanah ini. Saya lucu, tapi ternyata sekarang korupsi juga. Dan yang bikin saya lucu lagi adalah setelah ditetapkan menjadi tersangka, dia jatuh sakit. Ini nggak tahu beneran sakit atau tidak. Dan Kang Farhan sebagai wali kota membenarkan itu ya. Nggak tahu nih apakah Kang Farhan juga ikut terlibat dalam kasus korupsi atau tidak ya. Tapi banyak netizen yang menginginkan agar Kang Farhan itu juga diperiksa gitu lah. Karena dalam 1 tahun kepemimpinan Kang Erwin, Kang Farhan dengan Kang Erwin, Bandung tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada sampah tambah menumpuk, macet tidak bisa diatasi, selokan tidak teratasi. Nah, ya, kita lihat dulu nih bagaimana jejak digital Kang Erwin ya, dan tanggapan dari Kang Farhan ya. Silakan. Wakil Wali Kota Bandung Erwin dikabarkan jatuh sakit dan tengah dirawat di RSUD Bandung Kiwari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait dugaan permintaan tender kepada sejumlah dinas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan kondisi tersebut pada Kamis 11 Desember 2025, namun menegaskan bahwa ia belum bisa menjenguk langsung lantaran masih menunggu izin resmi kejaksaan. Farhan menjelaskan bahwa izin tersebut merupakan prosedur wajib mengingat status hukum Erwin. Ia menegaskan tidak boleh datang sembarangan kepada seseorang yang sedang terlibat proses hukum. Selain itu, Pemkot masih mempelajari aturan mengenai tata cara menjenguk tersangka korupsi untuk memastikan setiap langkah sesuai regulasi. Menanggapi informasi mengenai dugaan infeksi paru dan tingginya leukosit pada Erwin, Farhan menyatakan bahwa dirinya belum dapat memastikan kondisi medis apapun. Ia masih menunggu diagnosis resmi dari pihak rumah sakit dan enggan berspekulasi karena informasi medis dapat berimplikasi pada proses hukum yang sedang berjalan. Kang, tadi sudah sempat jinggung dikit tentang kondisi pemerintah Kota Bandung. Ya. Wali kotanya OTT, Kang. Ya. Sekdanya tersangka. Oke. Ini kan prihatin. Saya memang bukan warga kota, saya warga kabupaten, tapi karena cintanya ada di Kota Bandung, ini juga kita konsen ya tentang Kota Bandung. Gimana? Ya, dulu mungkin janjinya juga sama, bagus, Kang. Tapi ketika sudah memimpin, OTT. Ya makanya kalau saya ditakdirkan sama Allah jadi wali kota, saya akan buat manajemen pemerintahan yang harus amanah, Pak. Karena ya, tahu tadi kata Bapak bilang di 10 tahun terakhir ini di 2 kepemimpinan banyak tersangka ya, termasuk wali kota dan lain-lain. Saya nggak pegang ngomongnya, Pak, gitu kan. Malah sekarang kan sudah berimbas kepada kepala dinas, sudah berimbas kepada anggota legislatif juga kan. Betul, ada juga tersangka ya? Ada kan, sudah tersangka, ada beberapa teman-teman saya juga kan seperti itu. Nah makanya saya berpikir bahwa sekarang ini perlu ditingkatkan, Pak, integritas aparat ini perlu ditingkatkan gitu kan, di internal juga mungkin diperkuat, Pak. Saya akan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal pembangunan. Kalau perlu kita kerjasama dengan KPK untuk menongkrongi 100 hari saya pertama kerja, Pak, gitu. Serius tuh, Kang, KPK? Serius saya, Pak. Ya kan kita udah apresiasi, Kang. Ya Bapak, apa yang saya ucapkan kan benar, jejak digital. Videonya. Jejak digital ya, Pak. Apa sih, Pak? Sebenarnya tadi apa sih tujuan kita, Pak? Hidup dunia ini apa, Pak? Ini bakal kita jadikan, saya bilang, kekuasaan ini untuk berbuat hal-hal yang tidak berbuat apa, Pak? Nggak ada manfaat, toh kita pasti meninggal. Ya. Nggak ada yang ngomong gini, Kak Erwin. Kalau cuma mungkin 50-100 juta masih bisa ditolak. Tapi kalau sudah puluhan miliar, curang-cileng, Kang. Karena yang OTT juga wali kota kita juga pengusaha loh, Kang. Ternyata, tapi kemana, Kang?
Ya gini Pak, ya makanya saya bilang seorang pemimpin ini harus bagus akhlaknya. Saya bukan merasa bagus akhlak, tidak, tapi minimal dia paham agama Pak. Kalau dia paham agama, saya rasa dia tidak akan serakah hidupnya Pak. Gitu Pak. Yang penting Allah akan menjaga Pak. Saya kira jangan berbuat maksiat aja Pak, akan dilindungi. Saya meyakini seperti itu. Kan banyak orang sudah punya jabatan, melakukan maksiat dan lain-lain, lupa. Yang saya jelaskan juga seperti apa. Kita jaga aja hal itu. Yang penting ya makanya milih pemimpin itu yang punya akhlak Pak, minimal paham agama, paham aturan, tahu Tapi mana yang benar, mana yang salah. Paham agama, Kang, haji, Kang. Ya kalau bicara haji mah siapapun bisa berangkat haji Pak. Ada juga dari Kementerian Agama juga pernah OTT, Kang. Iya, dalam arti kan godaan itu semakin kuat Pak. Betul. Kalau yang ngegodanya agamanya pahamnya hanya satu, yang ngegodanya mungkin setannya Lebih pangkatnya canggih, lebih prajurit. Nah nanti tambah tinggi lagi ngegoda Jenderal juga setannya. Iya. ininya, setannya. Makanya kalau kita lagi sholat aja, ini Pak, doanya kan ada kan, kita meminta supaya setan jangan dekat dengan kita kan gitu. Jadi kadang-kadang lagi gini mau jadi lupa kan. Iya. Karena sudah duduk, Kang, ini berseliweran anggaran itu jadi proyeknya. Mudah-mudahan saya enggak gitu, tapi saya mencoba. Saya doakan, Kang, ya, itu. enggak, Kang. Amin. Jangan Kalau sampai, emang Kang. Allah menakdirkan saya Pak gitu. Makanya perlu kontrol kan tadi. Silakan KPK tongkrongi selama 10 hari kerja saya di pemerintahan, para aparat. Jangan cuma 1 hari, terus 5 tahun. Ya boleh kalau emang bisa seperti itu. Ya kan kita melibatkan aparat Pak di dalam pengawalan pembangunan Pak. Kita libatkan berbagai pembangunan ini kan seperti itu. Gitu, di aparatnya juga, Kang Erwin, mungkin Kang Erwin pasti tahu lah, permainan itu banyak loh di dinas-dinas itu. Ya. Ya kan, anggaran pengadaan, Ya. Misalnya pasang iklan tapi minta biasalah begitu, pengadaan apa selalu Kang ada ujung-ujungnya. Ya, makanya kita perlu ini Pak, menata manajemen kota dengan lebih efisien dan melayani rakyat Pak gitu. Makanya kita terapkan sistem online system Pak, gitu kan, seperti itu Pak. Ya, otomatis kalau dengan sistem kayak contoh aja tender kita perkuat dengan electronic procurement, itu akan lebih tertata Pak. Makanya kalau emang saya nanti ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi wali kota, mungkin saya akan semua online system Pak, perizinan, pajak, PBB, semua online Jadi system mengurangi semua, Pak. pertemuan gitu. Betul Pak, kalau banyak pertemuan itu posisinya ya terjadi hal itu. Iya, Gitu kan. iya. Mungkin model layanan yang saya berikan kepada masyarakat adalah masyarakat cukup menggunakan HP Pak, yang kemudian masukin paspor. Iya. Nah, nanti posisinya produk yang kami ini akan datang tepat kali Jakarta Pak. Dijemput. Datang ke rumahnya Datang Pak. ke rumah. Datang ke rumah, melayani tepat waktu gitu kan. Dibereskan di situ langsung ke pemohon. Kita mempermudah apa gitu. Makanya saya berjanji bahwa produk layanan kami itu akan lebih baik. Akan lebih baik, lebih cepat, lebih dekat kan, seperti itu Pak. Soal korupsi, Bandung juara. Orang Bandung biasa dipanggil AA. Wali Kota Bandung biasa dipanggil KPK. Iyalah, buat orang-orang mungkin wali kota Bandung itu penjahat. Buat gue bukan, budayawan. Melestarikan budaya. Kita bahas masing-masing ya. Dari yang pertama, ada budayawan namanya Dada Rosada. Ini gue sebut nama nggak apa-apa kan? Nggak jahat kan sebut nama koruptor? Enggak lah, kan yang jahat bukan yang nyebut, yang korupsi. Lagian nyebut koruptor nggak apa-apa. Kalau koruptor nyebut nggak mungkin. Pak, ini bisa dikorupsi. Oh jangan, itu uang rakyat. Nah nggak mungkin tuh, nggak mungkin koruptor kayak gitu. Yang pertama Dada Rosada. Pak Dada ini waktu jadi wali kota, dia korupsi uang bansos. Sekarang dia di penjara dan udah keluar. Dan katanya dia mau jadi gubernur Jawa Barat. Kok bisa? Maksudnya kan wali kota sama gubernur kan satu circle di pilkada gitu. Ibaratnya lu nongkrong di satu tongkrongan, lu bikin salah, malu dong. Tapi kenapa lu masih nongkrong di situ? Pindah Pak. Kalau di tongkrongan pilkada nggak bisa, ya ke tongkrongan pildacil apa gitu Pak. Atau mungkin Bapak nggak pindah karena di tongkrongan itu kebagian semuanya. Nggak tahu gue kan. Setelah Dada Rosada ada yang terbaru, Yana Mulyana.
Kang Yana ini korupsi pengadaan CCTV dan lampu penerangan jalan di Kota Bandung. Ketika Kota Bandung lagi rame-ramenya begal, yang beraksi di tempat gelap, kok bisa Kang Yana malah korupsi? Di saat Bandung butuh banyak lampu untuk penerangan, kok bisa Anda melakukan penggelapan? Bandung kan jadi kayak Lampung, banyak begalnya. Cuman bedanya begal di Bandung lebih sopan. Punten, cerot. Bedanya itu doang. Itu doang bedanya. Astagfirullah. Tapi yang korupsi itu bukan cuma di Pemkot. BUMN juga banyak yang korupsi. Kenapa, Pak? Anda berpikir berani kotor itu baik. Tapi kan maksud di iklan itu yang kotor tuh badan kita gitu, bukan badan usaha milik negara gitu ya. Sekian, nama gue Sandi. Terima kasih. Koruptor, puas ngambil duit rakyat? Iya. Menteri Agama ambil lu malah ngambil dana haji? Iya. Huruf lahir di Hijayah? Iya. Bahasa Indonesianya yes? Iya. Adanya Helmi Yahya Tantowi? Iya. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Cadangan beras yang ada di gudang-gudang pemerintah Republik Indonesia hari ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Masa depan kita cerah. Walaupun ada yang ingin mencitrakan seolah-olah masa depan kita tidak baik. Kita hadapi banyak tantangan. Kita hadapi banyak kesulitan. Tetapi kekuatan kita besar. Asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita akan kuat. Kota Bandung terus-menerus dilanda kasus korupsi. Tentu saja hal ini juga harus betul-betul kita jadikan sebagai dasar untuk menuju ke arah perbaikan. Karena kasus korupsi yang berkepanjangan ini sekarang status laporan keuangan kami masih WDP. Nah, target kami akhir tahun kami sudah bisa WTP. Itu sebabnya pendidikan, pencegahan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi menjadi sangat penting. Yang bikin saya khawatir juga sekarang ini tindak pidana korupsi sudah menyebar sampai ke pengelola pihak swasta. Contohnya kebun binatang. Kebun binatang Bandung sekarang ini sudah masuk dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi kepada pihak swasta. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Jadi artinya koordinasi, supervisi, pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk semua orang. Apa teu Kang Erwin? Eta wakil wali kota Bandung, wakilna Kang Farhan. Ai Kang Farhan makan wali kotana nya. Ai Kang Erwin mah wakilna, wakil wali kota Bandung. Tah ayeuna teh nya yeuh sekilas info keur anu can apal. Manehna nyaeta Kang Erwin kena kasus korupsi jeung geus ditetapkeun sebagai tersangka kasus korupsi. Jeung dikeresakeun teh na ai pejabatnya. Da meureun atuh yeuh maranehna teh beunghar jelema boga meureun mata kitu oge. Tapi naha kasusna teh jauh ti korupsi jeung korupsi. Gusti nu Agung tah kitunya
kurang na bersyukur teh. Asa kurang we harta geus loba ge. Hayang deui anu haram oge dilabrak. Guys, udah pada tahu belum Wakil Wali Kota Bandung jadi tersangka korupsi? Belum setahun loh, udah kena kasus lagi aja anjir. Kayaknya ya, ini kota beneran dikutuk dah. Dari dulu pejabatnya pada korupsi. Dada Rosada, Yana Mulyana, Yosi Irianto, Emma Sumarna, sekarang Erwin. Bener-bener kota autopilot. Menurut gue ya, Bandung tuh bener-bener ketolong sama warganya sendiri anjir, yang pada kreatif, terutama anak-anak muda. Jago bikin event, ada hallway space, makanan viral, coffee shop viral, itu dari Bandung. Distro-distro Bandung banyak yang bagus-bagus. Ya, itu semua benar-benar hasil kerja keras warganya sendiri, tanpa ada bantuan dari Pemkot kayaknya. Kalau warga Bandungnya nggak kayak gitu, nggak kreatif, kayaknya Bandung benar-benar jadi Gotham City. Pejabatnya korup, macet, transum minim, kriminalitas tinggi, pungli di mana-mana, trotoar rusak, jalanan rusak, lampu pada mati. Ya memang korupsi di Indonesia ini bukan isu yang baru lagi ya, itu sudah menjadi budaya orang Indonesia ya. Mau korupsi di Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya teman-teman. Tapi yang saya bikin gedek adalah Kang Erwin ini tipe orang yang apa ya, yang sok-sok agamis ya, sok-sok suci, sok-sok berlindung di balik topeng agama ya. Jadi saya teringat dengan ucapan salah seorang ulama namanya Ibnu Rushd. Beliau pernah mengatakan bahwa at-tijaratu bil adyan ya at-tijaratu rabiha fil mujtami'at allati yantashiru fiha al-jahl. Jualan agama atau marketing agama itu adalah jualan, itu adalah marketing yang paling menguntungkan fil mujtami'at, di dalam sebuah kemasyarakatan allati yantashiru fiha al-jahl, yang mana masyarakat di kampung tersebut, di daerah tersebut itu pada bodoh ya teman-teman. Dan Kang Erwin kalau saya lihat ya termasuk tipe orang yang menggunakan cara-cara yang seperti ini gitu ya. Cara-cara sok agamis, menggeruduk apa hiburan malam. Dan ternyata dia dan kalau kita lihat, kalau nggak salah kan Kang Erwin itu dari PKB ya teman-teman. Ya kita tahu lah PKB itu ya emang di bawah lembaga apa organisasi Nahdlatul Ulama ya, sebagai organisasi Islam gitu ya. Cuman kita tidak bisa membenarkan korupsi ya korupsi gitu ya. Jadi saya ini agak merasa lucu dan gedek juga gitu loh ketika Kang Erwin melakukan tindak pidana korupsi, tapi di awal-awal dia membranding diri sebagai orang yang amanah. Ini brandingnya menggunakan branding agama gitu ya. Aduh, Kang Erwin. Ya, mungkin itu konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.